Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini bareng Rio Adventure. Kali ini di part 2 Alas Purwo ya. Dan ini gue sebenarnya nggak bertujuan sih untuk langsung ke part 2 ya, untuk menunjukkan sisi apa sih, sisi gelap daripada Alas Purwo. Uh, gue cuman pengen kayak ngasih tahu ke kalian bahwasanya, halo. Nah, trek yang kita lalui tadi itu bener-bener berat ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini gue kayaknya harus bawa tongkat ya teman-teman, karena treknya lumayan lumayan berat. Jadi mau nggak mau saya harus berjalan ke arah sana ya teman-teman ya. Oke, tadi kita ke Gua Bung Karno tadi di sebelah sana ya teman-teman, dan sekarang kita jalan ke ini pendopo tempat pos kita tadi. Dan semua sudah duluan ya. Urutannya tadi sang explore duluan, Kapten Ray dan juga Mbak Peko ada di depan saya, tapi jaraknya sekitar 15 menit di depan. Dan sekarang waktu saya untuk trekking ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke edukasi tentang tracking sistem ya, tracking jalan ya, untuk memberitahu letak lokasi jalan yang benar untuk ke arah uh, Goa Bung Karno ya. Oke teman-teman, bentar, aku nemu ini ya, kayaknya bisa berguna ini nanti. Oke, dan seperti yang kita lihat ini, keseluruhan ini adalah hutan ya. Sebenarnya gue sedikit ingat sih sama satu lokasi yang seperti ini yang ada di Malang, yaitu Sulfat ya, dimana letaknya itu adalah tempat bambu-bambu seperti ini ya teman-teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wow, night trekking with Rio Adventure kayaknya seperti jalur pendakian sih, lebih tepatnya seperti jalur pendakian. Oke, awas kepala. Halo. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dan ini benar-benar gelap teman-teman ya, nggak ada penerangan sama sekali di jalan ini. Dan alangkah baiknya ya jika untuk trek ke sini itu benar-benar kayak dikasih sedikit penerangan ya teman-teman. Man, this this is this is awesome man. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, jadi aku tadi masih ingat di jalur yang aku lewatin itu ada beberapa jalur yang memang agak becek ya teman-teman, dan sepatu basah itu udah biasa sih. Tapi aku kayak berasa, bentar nih, jika memang ada penghuni yang ada di sini ya, aku merasa astagfirullahaladzim, aku lihat pikir kayak kepala orang atau gimana. Aku kayak berpikir nih mereka malah ngawal gitu ya. Bukan yang kayak apa, kayak berusaha untuk membuat saya tersesat atau gimana. Itu enggak sih, kayak lebih ke ayo sini aku kawal, kamu keluar sekarang, nah yuk pulangnya juga hati-hati. Jadi kayak bener-bener kayak aku ini lagi dijagain. Jadi itu yang aku sebenarnya sama hutan ini tuh kayak, lo, jadi kayak bener-bener di hutan ini tuh aku kayak aku cinta sama hutan ini. Gitu aja. Bahkan kalau aku udah merasa aku punya hobi ya teman-teman ya, this is my hobby ya, yang mungkin kalian pikir wah hobinya abang serem gini gini gini, tapi kalau kalian memang benar-benar sudah kayak, I don't know, I don't know what is it, but I think I must keep going on man. Oke, anginnya seger banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi sebenarnya yang mau aku jelasin lagi, di sini nih adalah salah satu habitat kobra ya teman-teman ya, kalau aku bilang. Halo. Karena bambu semua cuy. Jadi
tadi berangkat aku paling belakang ya, dan ini pulang pun aku juga harus paling belakang. Jadi aku harus memastikan seluruh timku memang benar-benar sudah ada di depan dan gak ada yang ketinggalan. Insya Allah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wallahu alam, saya akan baik-baik saja. Assalamualaikum. Jalur treknya cukup panjang teman-teman. Jadi treknya itu cuman jalan bambu. Dan tadi ternyata jalan yang becek di awal saya start ya, atau sore hari tadi, itu memang benar-benar itu airnya berasal dari jalur irigasi ya. Jalur irigasi yaitu ada pipa yang dia di sebelah kiri jalan saya sekarang ya, arah balik ya. Itu bocor teman-teman. Dan mungkin jika nanti video ini tayang ya, saya berharap ada dari bapak-bapak pengurus yang ada di sini untuk betulin pipanya ya, supaya nggak becek lagi jalan ke arah Gua Bung Karno, yaitu situs sejarah. Oke, aku udah mulai lihat sekelebatan ya di atas. Mungkin kelelawar ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita sampai di jalan yang sebelah sini ya. Masuknya benar-benar panjang dan ini pohon besar banget, seriusan. Tuh. Oke, dan katanya aku nggak boleh berhenti ya teman-teman. Jadi harus tetap jalan karena jalan baliknya ini benar-benar panjang banget dan konyol sih kayaknya kalau aku tertinggal jauh banget. Itu bikin khawatir satu tim ya. Jadi udahlah, kita jalan aja. Oke, dari trekkingnya ini aku jalannya tuh agak cepet ya teman-teman, karena jaraknya tuh 15 menit. Dan aku pikir sih 15 menit itu terlalu jauh. Buat saya itu terlalu jauh. Suara air, suara sungai. Ini ada satu pohon besar juga di sini. Wow, keren men. Pohon yang usianya mungkin udah ratusan tahun ya teman-teman. Assalamualaikum. Nah, ini dia pertandanya. Kita sudah sampai di jembatan kedua ya, jembatan kedua sebelum kita nanti lewatin jembatan pertama, dan kita bakal kayak becek-becekan sedikit di depan ya. But it's okay. Dan ini airnya jernih banget seriusan. Tuh. Kita udah sampai di muara sungai. Kayak ini sungai mau ke laut ya. Karena lokasi Alas Purwo, sedikit edukasi, ini bertepatan dengan Pantai Plengkung ya, dekat banget sama Pantai Plengkung dan ada di bibir pantai teman-teman. Oke, sebentar lagi kita bakal becek-becekan, yakin dah gua. Oke men, sekarang kita agak pelan-pelan sedikit ya untuk jalannya. Wow, di sini kayak aku bener-bener kayak mau nikmati dulu ya teman-teman ya. Jadi kayak so far saya merasakan kayak ada sedikit ketertarikan gitu ya sama hutan ini, nggak tahu kenapa. Cuman ya nggak bisa ngomong lagi gua.
epic banget sih. Dan semuanya emang bambu sih, untuk jalan ke pinggirnya itu emang bambu. Dan tadi yang pas kita masuk di areal pertama, yang aku perhatikan adalah sedikit apa ya, kayak hutan ini, apa namanya, hutan. Oke, di sini gue merasa udah nggak beres ya, tapi kita tetap harus kayak gimana ya, kayak mikir positif aja ya. Kalau ada suara-suara atau gimana, anggap aja hewan. Oke, kalau kita berdampingan dengan mereka itu betul, kita berdampingan dengan mereka, tapi sejatinya niat kita, kembali lagi ke niat kita. Kalau niat kita datang ke satu lokasi itu niatnya jelek, wah udah pasti bakal gak beres. Oke, di situ aku udah nemuin batunya, batu pertandanya ya maksudnya. Oh, ada asap sedikit ya barusan. Gua nggak tahu asap apa ya. Ini kayaknya ada pohon habis ambruk di sini dan udah dipotongin sama warga. Wow, ini bener-bener kayak ada yang ngikutin gue sih dari belakang. Seriusan sih, kayak ada yang ngikutin dari belakang sih, tapi udahlah, biarin lah ya. Aduh. Astagfirullahaladzim, ya Tuhan, aku barusan lihat apa ya? Aku barusan lihat apa ya, nggak tahu aku. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, biasanya kalau dalam kondisi di hutan, lelah bisa menyebabkan halusinasi mata bertambah ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bakal turun. Dan ini masih jauh teman-teman ya. Bener-bener masih jauh sih. Ini pendopo pertama aja aku belum lihat teman-teman. Gak tahu lagi gue harus ngomong kayak gimana. Oke, di sini ada kayak batang pohon patah. Ini gede banget cuy. Patah. Halo? Lumayan mengerikan ya. Jalurnya udah lumayan mengerikan. Ini sekarang jalurnya udah mulai sempit ya teman-teman. Semoga ini jalur yang bener. Oke, nah ini jalurnya udah mulai semak-semak kayak gini ya. Halo? Ini bener-bener kayak terowongan gitu ya teman-teman ya. Jadi
Halo. Anginnya udah mulai ini sih guys, jadi anginnya udah mulai kencang dan di atas tuh udah mulai kayak berawan gitu, jadi kayaknya udah kita jalan aja ya. Ini kalau di tengah-tengah kita kena hujan, aduh nggak lucu banget cuy. Seriusan ini kalau kita kena hujan di sini, astaga ya Allah, aku pikir apa ini, ya Allah ya Allah. Kepala aku juga udah mulai pusing. Anginnya udah mulai besar cuy. Tuh. Aduh, alas Purwo, alas Purwo. Banyak mitos-mitos yang menyebutkan bahwa alas ini tuh kayak bener-bener kayak menyimpan tuh kan anginnya besar. Tiba-tiba anginnya besar, teman-teman. Dan di situ aku lihat udah ada mendung ya, di daerah sana ada mendung, dan itu patokan, itu bukan pohon yang tadi yang di Bung Karno. Pohon yang di Bung Karno perasaan masih jauh deh. Oke, kayak ada sesuatu yang bergerak dari dalam ya, cuman nggak tahu apa ya. Assalamualaikum. Astaga, seriusan teman-teman, ini kayak gue barusan kayak ngeliat ada sesuatu bergerak ya dari dalam semak. Aku takutnya tuh hewan liar. Ya Allah, astagfirullah, kaget gua. Masuk. Gimana? Oke. Nah, ini dia pipanya yang bocor ya teman-teman ya. Jadi karena pipa bocor ini mungkin ya Allah, tersentuh siapa? Oke oke, jalan. Cuy, nah ini dia, kita udah mulai jalan yang basah-basahan ya. Oke, wait. Oke, dan ini dia jalan yang becek-becek ya teman ya. Teman-teman ya. Jadi ini benar-benar kita jalan di air ini. Jadi kita kayak jalan di sungai. Coba lihat aja, kita kayak jalan di sungai cuy. Sepatu gua udah basah anjir. Dan ini suara-suara binatangnya udah makin kedengeran ya. Kalian dengar suara binatang-binatang? Oke, kita lepas ini dulu satu. Kita buat pegangan gini aja. Dan gua kayak lihat ada kayak hewan nggak tahu apa bergerak di dalam. Dan bener aja teman-teman, itu ada ular di dalam. Oke, aku lihat ada sekelebatan kayak buntut ular barusan. Tapi ya udahlah, biarin aja. Nah itu, tadi ada ular lagi loncat tuh. Gak tau ular, gak tau kodok ya, cuman wow, ini pohonnya besar-besar cuy.
pagi, udah jam, anjir, ini udah tengah malam. Dan ini, aduh, kesalahan banget sih ini kalau pakai sepatu ini. Jalanannya becek banget. Halo? What the hell, man? Astaga, ya Tuhan. Aduh. Oke, fisik gua udah mulai kekuras ya teman-teman ya. Jadi sekitar 20% dari stamina gua udah kekuras ya. Dan ini mungkin masih ada sekitar ya 70 lah. Astagfirullahaladzim, ini tajam banget teman-teman. Kena kepala aku nih barusan. Sakit sih. Seriusan sakit. Kayak barusan ada yang lewat. Oh, burung ya. Nih. Oke. Dari tadi aku nggak lihat kayak ada ular atau apa gitu ya. Tuh kan ada burung. Oke, di sini nih becek banget nih, cuy. Kalau yang ini becek banget seriusan. Kerendam nih. Oke, sepatu gua lumpur semua, cuy. Seriusan lumpur semua ini. Jalan lagi. Dan oke, ini aku temuin pohon ininya ya apa teman-teman. Pohon yang ambruk tadi. Ini sampai ada genangan air di situ ya. Dan gua nggak tahu sih genangan air ini bisa nahan sampai seberapa lama. Oke, kita jalan lagi. Nah, itu ada center-center, kayaknya kita nemuin pos ya di situ. Bentar. Wah, kayaknya ada Mbah Pekok itu. Di depan gua Mbah Pekok soalnya katanya. Oke. Nah, iya bener tuh, Mbah. Oke, itu dia. Oke, biarin dia jalan dulu ya teman-teman ya. Kita istirahat dulu di sini ya. Oke. Wah, capek banget gua. Aduh. Oke teman-teman, bentar ya, kita istirahat dulu sebentar karena memang kita udah berjalan sekitar kurang lebih setengah jam tadi, dan sekarang ini udah tengah malam teman-teman ya. Jadi aku nggak mau memperlambat kayak gimana karena kita juga udah kecapean banget. Kita butuh cepat-cepat ke homestay dan istirahat karena besok kita masih ada journey lagi. Jadi yang mau tahu kelanjutan dari journey ini, tetap stay terus bareng kita, jangan kemana-mana ya, sama Rio Adventure. Let's get crazy with part 2 at Alas Roban. Alas Roban, bego banget gua. Alas Roban kan Jawa Tengah, Alas Purwo. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi ya teman-teman ya. Setelah tadi kita lihat di depan kita ada si Mbah Pekok ya, dan sekarang kita lanjut lagi jalan.
Dan ini tadi titik jalur evakuasi ya, bener sih aku lewat sini emang. Dan di sini jalannya udah mulai enak, cuman kaki gue bener-bener kayak basah banget dan lumpur banget teman-teman ya. Jadi mungkin ini nanti aku begitu sampai di homestay mungkin aku bakal cuci ya, kaos kakinya lepas, jemur. Let's see about this. Ini yang gue rasain ketika angin besar datang itu adalah saya beranggapan bahwa alam bertepuk tangan gitu ya. Ketika kita tidak apa-apa, ketika kita selamat ya, kita masuk ke hutan dikasih selamat, alam tuh ngasih kayak pertanda-pertanda ya. Itulah goib. Sesuatu yang jauh bisa jadi sangat dekat di saat kita selalu berpikir positif di alam. Cuy, ini beneran. Okay. Wow. Man, I think this really far. Oke, ada sesuatu jatuh barusan. Gak tahu. Aduh. Keren banget sih. Kayaknya kita udah deket ya teman-teman ya, cuman nggak tahu sampai seberapa jauh lagi kita harus jalan. Cuman kalau udah sampai di sungai yang pertama berarti kita udah deket teman-teman. Wow, pohon ini gila, gila sih. Aku pikir sih sang explore udah sampai di depan dia, karena dia jaraknya 1 jam dari kita ya. Dia sudah jalan duluan, selisih 15 menit Kapten Ray, 15 menit kemudian Bapak Kok, dan 15 menit terakhir adalah saya. Dan tadi kayaknya aku jalannya kecepatan ya, Bapak Kok mungkin lambat atau gimana. Dan aku tadi lihat dia titik depan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sejenak untuk istirahat. Wow, man. Ini sih kacau. Kacau cuy. Kacau cuy, kacau nih. Wah, bener-bener kacau anjir. Gila. Kacau. Ini udah capek banget sih seriusan. Oke, dan ini jembatan pertamanya udah kelihatan nih depanku nih. Oke, jembatannya udah kelihatan di situ ya. Oke, ini kita belum lewat jembatan rusaknya ya. Jadi total tuh sebenarnya ada 3 jembatan teman-teman. Nah, ini dia, ada sungai di sini. Itu kayaknya biasa dibuat mandi ya. Gak tahu lagi. Nah, ini dia jembatannya, satunya lagi. Jadi ada 3 jembatan teman-teman. Dan yang ini udah rusak ya teman-teman ya. Jadi kayak udah patah gitu. Udah gue nggak tahu sih kenapa. Mungkin karena arusnya terlalu deras mungkin ya. Halo? Aduh. Ya Allah. Oke, di situ aku lihat ada cahaya warna hijau ya. Nggak tahu itu apa. Cuman aku nggak mau ngambil. Ada cahaya hijau sih dari sela-sela batu gitu. Ada pantulan. Aku nggak tahu itu apa, kayak jenisnya sih kayak ada batu ya barusan ya. Kayak batu kecil gitu, cuman nggak mau gua. Aku lebih memilih untuk tetap
berpegangan teguh sama kepercayaan saya, apapun wujudnya. Kalau saya juga nggak bisa kayak, bukan melihara sih jatuhnya, kayak merawat ya, nanti baliknya ke saya juga nggak baik. Jadi ya udahlah, aku nggak mau aneh-aneh. Oke, jadi kurang lebih untuk perjalanan dari ujung sampai ujung, dari pintu masuk sampai keluar dari Bung Karno dan juga balik lagi, itu dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 45 menit kali 2, jadi sekitar 1,5 jam teman-teman ya. Dan itu bukan waktu yang efisien menurut saya ya. Lebih baik kalian sparekan waktu 15 menit untuk beristirahat di setiap gazebo yang disediakan di sini. Jadi nanti ada satu gazebo pertama itu ada di sebelah kanan, dan gazebo kedua itu ada di sebelah kiri. Gazebonya bersih ya, dan luas, agak-agak lebar, cukup lah untuk 10 orang cukup sih kalau menurut enggak 10 orang enggak. Ini benar-benar kayak kayaknya lebih sih 45 menit ya, 1 jam memang bener sih teman-teman ya. Karena mungkin jarak langkah saya dengan kalian itu mungkin berbeda ya, karena saya adalah biasa yang jalan kaki, mungkin agak cepat ya. Nggak tahu lagi, mungkin kalian jalannya itu pengen nikmati ya bareng-bareng sama teman kalian atau gimana. Kalau sendirian aku saranin jangan teman-teman ya, jangan, karena kita tidak tahu resiko apa terparah yang bakal kita alami di hutan. Dan ini bambunya sampai kayak gini teman-teman. Oke, sampai di sini aku kayak belum nemuin. Ya Allah, astagfirullah, kalau quwata. Oke, jadi daun. Oke, hanya daun ya. Aku pikir orang tadi nih melayang. Oke, ini udah mulai gerimis teman-teman. Jadi jalannya mungkin aku agak cepetin dikit ya, karena udah mulai gerimis. Wah, di situ becek lagi cuy. At this time is okay lah. Jalannya udah mulai becek lagi ya. Kurang lebih 2 km teman-teman ya. Jaraknya 2 km teman-teman. Dan spesial episode sih sebenarnya aku dari kemarin tuh pengen record lokasi di Alas Baluran yang kemarin kita lewatin ya teman-teman ya, melalui cam mobil ya. Tapi karena kemarin kita nggak sempat untuk spare waktu setting kamera ya dan yang lain-lain, jadi ya udah kita lewat-lewat aja sih. Tapi kalau menurutku sih sekarang Alas Baluran udah sedikit kayak nggak kayak dulu sih, maksudnya nggak seserem dulu ya. Kalau dulu kan terkenal banget dengan jalur tengkorak ya, karena ya you know lah, begal, anything wrong dibuang di sana ya kan. Banyak orang Banyuwangi juga bilang itu tempatnya kayak tempat buangan gitulah ya, menurut mitos dari warga sekitar ya. Cuman kalau gue sih nggak mau kayak terlalu gampang. Masya Allah, ini gue kayak halu gitu ya, lihat ada berjajar-jajar gini ya kalau dari jauh ya. Coba kita matiin satu. Nah, oke, gua nggak tahu, gua barusan kayak lihat ada muka ya. Cuman
Kayaknya kita udah dekat dengan pintu ini ya, pintu keluar. Semoga aja ya teman-teman ya, belum jauh. Oke. 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 Jauh banget anjir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. La haula wala quwata illa billah, ilahil aliyil azim. Allahu akbar. Aduh, ini badan mulai, aduh, berat banget cuy. Badan gua udah mulai berat. Aduh, bentar. Badan gua udah mulai berat. Ada kan? Gak ada. Oke, ini gua udah agak sedikit sempoyongan cuy. Assalamualaikum. Assalamualaikum kaulam birabirahim. Berat banget seriusan. Seriusan berat. Aduh, kayak bentar. Aduh, gua nggak tahu lagi gua ini. Aduh, badan berat banget. Bentar. Halo, gua nggak bisa gubris apa-apa ya teman-teman ya. Cuman ini, aduh, ini udah banyak banget aktivitas di sekitaran gua ya. Cuman gua nggak bisa ceritain detailnya. Cuman ini badan gua berat banget seriusan. Oke, kita lanjut jalan ya teman-teman. Ada satu bambu yang kayaknya udah baru jatuh ya teman-teman. Dan aqua gua masih ada di sini. Ini aqua yang aku tinggal tadi waktu berangkat ya. Dan itu Kapten Ray udah nunggu. Halo brother, welcome di tempat finish. Mana berada? Welcome di tempat finish. Jangan tempat saya berada. Gak kelihatan mukanya. Ada closing belum? Ada closing belum? Belum. Closing. Oke guys, sepertinya sekian dulu track dari gua Bung Karno sampai track finish ya, dan kita udah berhasil dan gak ada gangguan sedikit pun.
sekiranya sekian dulu dari saya, Rio Adventure. Saya pamit undur diri dulu. Ketemu lagi di video-video Rio Adventure selanjutnya dan di kota-kota selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. See ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alas Purwo.